Oke teman-teman, selamat datang di channel Hamgrafi. Di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita anime Zero no Tsukaima Season 1. Sebelum kita memulai pembahasan ini, dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Cerita ini dimulai tentang seorang gadis bernama Louis. Dia adalah murid di Akademi Sihir dan tinggal di asrama akademi itu. Pada suatu hari, Louis dan teman-temannya sedang belajar sihir. Sihir Louis lalu sebuah ledakan yang aneh, sehingga dia mendapat julukan, yaitu Louis si Payah. Diketahui, Louis dan murid lainnya adalah seorang bangsawan. Keesokan harinya, Akademi mengadakan ujian, yaitu sihir memanggil peliharaan. Nama gurunya adalah Colbert. Teman-teman Louis mencoba melakukannya, dan kebanyakan dari mereka mendapatkan hewan. Lalu, tiba murid terakhir dalam ujian, yaitu Louis. Ternyata, Louis mendapatkan seorang manusia, dan dia adalah rakyat jelata. Namanya adalah Hiraga Saito. Kita panggil saja Saito. Kemudian, Louis melakukan kontrak peliharaan dengan Saito. Hasilnya, ada sebuah tanda di tangan kiri milik Saito. Diketahui, Saito berasal dari bumi, tepatnya di Jepang, kotanya Tokyo. Jadi, dia sekarang dipindahkan ke dunia Louis dan menjadi peliharaannya. Saito mencoba kabur, tapi tidak bisa karena ada murid yang bisa menahan Saito dengan sihir. Akhirnya, Saito terpaksa menjadi peliharaan Louis. Saito harus membersihkan kamar Louis, mencuci pakaian Louis, dan lain-lain. Bahkan dia hanya tidur di lantai kamarnya Louis. Keesokan harinya, Saito bertemu dengan seorang gadis bernama Siesta. Dia adalah rakyat jelata dan seorang pelayan di akademi. Kemudian, Saito ingin balas dendam dengan murid kemarin yang menahannya. Dia bernama Gise. Saito dan Gise melakukan pertarungan. Gise bisa memanggil boneka dengan sihirnya. Gise juga memberikan pedang kepada Saito. Tanda di tangan kiri Saito menyala ketika memegang pedang. Hasilnya, pertarungan dimenangkan oleh Saito. Setelah itu, Saito mengetahui bahwa Louis adalah murid yang payah. Dia mencoba bercanda tentang Louis si payah. Akhirnya, Saito dihukum seperti tidur di luar, dicambuk, dan lainnya. Selanjutnya, Saito dan Louis pergi ke toko untuk membeli pedang. Mereka hanya membeli pedang yang paling murah. Ada murid bernama Kirse dan Tabita. Kirse juga membelikan pedang yang mahal untuk Saito. Tiba-tiba, pedang yang murah itu bisa berbicara. Nama pedangnya adalah Derflinger. Jadi, Saito memilih pedang tersebut. Keesokan harinya, Louis memberitahu Saito bahwa akademi mengadakan pertunjukan peliharaan. Saito dan peliharaan lainnya mulai berlatih untuk pertunjukan tersebut. Lalu, ada tuan putri yang datang ke akademi. Dia bernama Henrietta. Saat malam hari, Henrietta menemui Louis diam-diam. Dia ingin melihat sebentar kondisi Louis dan Saito. Diketahui, Louis dan Henrietta sudah berteman dari kecil. Tiba di hari pertunjukan, semua murid melakukannya dengan baik, sedangkan untuk Louis dan Saito gagal melakukan pertunjukannya. Di tengah acara tersebut, ada seseorang yang memanggil Golem. Ternyata, dia mencuri harta milik akademi dan langsung kabur. Pencuri tersebut bernama Fouquet. Selanjutnya, ada kepala akademi bernama Osman. Asistennya bernama Longfield. Osman memanggil Saito, Louis, Kirse, dan Tabita. Dia meminta mereka dan Longfield untuk mengambil harta yang sudah dicuri oleh Fouquet. Mereka semua langsung pergi mencari harta tersebut. Beberapa saat kemudian, harta itu ditemukan. Tiba-tiba, Fouquet dan golemnya datang. Fouquet adalah orang yang menyamar menjadi Longfield. Mereka tidak bisa mengalahkan golem tersebut. Di saat itu, Saito menggunakan harta milik akademi. Ternyata, itu adalah peluncur roket. Hasilnya, pertarungan dimenangkan oleh Saito. Untuk Fouquet akan masuk penjara. Setelah itu, Saito memberitahu Osman bahwa harta milik akademi itu berasal dari dunia Saito. Osman menemukan itu saat masih muda. Di saat itu, ada orang pakai baju tentara yang menyelamatkan Osman, dan dia membawa 2 peluncur roket. Orang tersebut sudah mati setelah menyelamatkan Osman. Diketahui, tanda di tangan kiri Saito dinamai Gandalf. Kita sebut saja tangan kiri dewa. Keesokan harinya, Henrietta memberikan misi kepada Saito dan Louis. Misinya adalah menyelidiki bangsawan yang jahat di kota. Jadi, Saito dan Louis mencari tempat penginapan dulu.
Di tengah pencarian, mereka berdua bertemu dengan seseorang bernama Scaron. Dia memberikan penginapan gratis kepada Saito dan Louis, tapi harus kerja di tempatnya, yaitu kedai. Pekerjaan Louis menjadi pelayan, sedangkan Saito menjadi tukang cuci piring. Mereka semua bekerja selama beberapa hari. Kemudian, tiba di hari terakhir. Ada seorang bangsawan yang datang bernama Turen. Dia membuat semua pelanggan kabur. Saito dan Louis langsung mengatasi Turen. Akhirnya, Turen langsung kapok dan melarikan diri. Misi pun selesai. Saito dan Louis kembali lagi ke akademi. Selanjutnya, Gise memiliki masalah cinta dengan seseorang bernama Montmorency. Montmorency membuat ramuan cinta agar Gise hanya cinta kepadanya. Ternyata, ramuan tersebut diminum oleh Louis. Jadi, Louis jatuh cinta kepada Saito. Saito mau mengembalikan Louis seperti semula. Dia menemui Montmorency untuk membatalkan efek ramuannya. Cara membatalkannya dengan menggunakan air mata roh suci. Lokasi bahannya sangat jauh dari akademi dan berada di sebuah danau. Keesokan harinya, Saito, Louis, Gise, dan Montmorency pergi ke danau. Ternyata, airnya meninggi seperti banjir. Montmorency melakukan ritual untuk memanggil roh suci. Roh suci itu memberikan bahannya dan banjirnya hilang. Sebagai gantinya, Saito harus mengambil cincin miliknya yang sudah dicuri oleh seseorang bernama Cromwell. Akhirnya, Louis kembali seperti semula. Beberapa saat kemudian, Henrietta menemui Saito dan Louis. Dia memberikan misi mendadak, yaitu mengambil surat aliansi dari pemimpin Albion bernama Wallace. Diketahui, Henrietta adalah pemimpin Tristein dan mereka sekarang berada di Tristein. Itu sejenis negara. Tiba-tiba, Gise juga ikut membantu mereka. Misi akan dilakukan beberapa hari lagi. Keesokan harinya, Colbert memberitahu Saito bahwa ada elemen sihir bernama Void. Penyihir elemen Void memiliki peliharaan legenda. Contohnya, tangan kiri dewa seperti Saito. Masih ada penyihir Void lain, tapi belum diketahui siapa orangnya. Untuk Louis belum dianggap penyihir Void karena sihirnya selalu gagal. Diketahui, efek tangan kiri dewa adalah bisa menggunakan semua senjata. Tiba di hari misi, Saito, Louis, dan Gise pergi ke kota pelabuhan dulu. Mereka bersama pengawal bernama Ward. Saat sampai di kota pelabuhan, Saito sedikit marah karena Ward menganggap Louis sebagai tunangannya. Jadi, Saito dan Louis mulai berantem. Kemudian, Ward mengajak bertarung dengan Saito untuk mengetahui kemampuan Saito. Hasilnya, pertarungan dimenangkan oleh Ward. Lanjut di malam hari, Fouquet datang lagi karena seseorang menyelamatkannya dari penjara. Dia menahan Saito dan Gise. Di tengah pertarungan, Kirse dan Tabitha datang membantu mereka. Akhirnya, Fouquet langsung kabur. Untuk Ward dan Louis sudah pergi ke Albion menggunakan kapal terbang. Setelah sampai di Albion, Louis menemui Wallace dan mendapatkan surat aliansi darinya. Lalu, Cromwell datang dan memaksa Louis untuk menikah dengan Ward. Ternyata, Ward, Fouquet, dan Cromwell adalah musuh yang bekerja sama. Ward dan Louis langsung memulai pernikahannya. Di tengah acara tersebut, Saito dan teman-temannya datang. Rencana Ward menikah dengan Louis gagal, tapi dia masih sempat membunuh Wallace, mendapatkan surat aliansi, dan kabur. Kemudian, Louis melaporkan misi ke Henrietta. Louis juga memberikan cincin milik Wallace. Untuk Albion sudah dikuasai oleh Cromwell, dan dia menjadi pemimpin yang baru. Selanjutnya, Saito, Louis, dan teman-temannya pergi mencari bulu naga. Mereka juga ditemani oleh Colbert. Saat mereka menemukannya, ternyata bulu naga itu berasal dari dunia Saito. Itu adalah pesawat tempur. Colbert memberitahu Saito bahwa dia mungkin bisa pulang. Caranya adalah terbang ke gerhana matahari menggunakan pesawat. Gerhana matahari akan muncul sebentar lagi. Jadi, bulu naga itu dibawa ke akademi. Louis sedih melihat Saito mau pergi, tapi dia malah bohong, seperti tidak peduli kepada Saito. Jadi, Saito dan Louis berantem lagi. Keesokan harinya, Kirse memberitahu Saito bahwa Louis pergi bersama Henrietta untuk perang melawan Albion. Perangnya dilakukan di sebelah barat Tristein. Cromwell dan bawahannya membawa kapal terbang. Mereka memiliki pasukan naga. Beberapa saat kemudian, Saito datang menggunakan pesawat. Dia membunuh bawahan Cromwell dengan cepat.
Lalu, Ward datang menggunakan naga dan bertarung melawan Saito di udara, sedangkan Fuket menyerang di darat. Di tengah pertarungan, gerhana matahari muncul dan Louis ikut masuk pesawat bersama Saito. Tiba-tiba, kekuatan Louis bangkit, yaitu sihir Void. Sihirnya adalah sebuah ledakan besar, sehingga Cromwell dan bawahannya langsung mati, termasuk kapalnya. Akhirnya, perang selesai. Gerhana matahari juga selesai. Cincin milik Roh Suci sudah kembali. Pesawat Saito rusak, jadi tidak bisa pulang. Saito akan bersama lagi dengan Louis dan menjadi peliharaannya. Oke teman-teman, jadi inilah seluruh alur cerita anime Zero no Tsukaima Season 1. Terima kasih jika kalian sudah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya dari Hamgrafi, dan sampai jumpa.